seperti yang telah dibacakan oleh Ibu, berikan tugas-tugas dan tugas saja pada saat pembelajaran jarak jauh berdasarkan teknologi. Karena tidak semua siswa sama, Bapak Ibu, ya. Tidak semua siswa daya tangkapnya sama dalam menerima pembelajaran. Di sini kita mencoba mendiskusikan. Saya mencoba mengajak rekan-rekan berdiskusi bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Ada 3 aspek yang saya garis bawahi, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi orang tua. Itu yang disebut dengan online learning, ya, karena berbasis online, ya, memakai teknologi. Dan ini salah satu contoh skema atau gambar yang telah diberikan pada satu sekolah yang telah mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tua yang telah mendidik, ya, siswa-siswi mereka yang telah mendidik anak-anak di rumah dalam pembelajaran. Biasanya Bapak Ibu guru sudah sangat dipercaya untuk mendidik siswa, baik dari segi pembelajaran maupun karakter di sekolah. Tetapi walaupun kita ada tatap muka di sekolah, harus digarisbawahi, ya, karakter itu terbentuk dari rumah, yaitu dengan orang tua, ya. Saya mulai langkah pembelajaran, bagaimana imbas pembelajaran jarak jauh bagi guru, ya. Pertama, bagi guru di sini saya berikan gambar bahwa kita harus menjadi kreatif sebagai Bapak Ibu guru, ya. Ada 10 tips yang kita garis bawahi, yaitu untuk menjadi kreatif, guru harus cinta profesi pendidik, ya, yaitu pribadinya pun pembelajar, artinya haus akan ilmu. Dan nomor 3, kita sebagai guru harus berpikir terbuka, tidak hanya berpikir saat ini saja, kita berpikir ke masa depan juga. Nomor 4, yaitu menyukai tantangan. Apabila ada anak murid siswa yang tidak jelas, yang tidak menyukai pembelajaran, kita harus berjiwa penantang. Kita harus bisa merangkul siswa tersebut, ya. Nomor 5, pandai berkomunikasi, bersahabat dengan buku, cerdas menggunakan teknologi, pandai memanfaatkan keterbukaan, orientasi dan masa depan dan sumber religius. Ini ada 6 langkah pembelajaran. Selanjutnya, ada 6 langkah pembelajaran yang telah dilaksanakan dan saya merangkum dari apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan guru di sekolah, yaitu pemakaian aplikasinya terbatas pada ketentuan yang telah digariskan oleh sekolah atau perguruan tinggi. Artinya kreativitas mereka terbatas. Mereka tidak bisa berkreasi lagi dengan cara yang lain. Itu menurut Bapak Ibu guru yang telah menyampaikan keluh kesahnya terhadap kami, ya, karena saya memberikan sebuah kuesioner yang untuk diisi oleh Bapak Ibu guru di sekolah, ya. Yang nomor 2, merancang kembali dan harus memiliki strategi baru, biasanya tatap muka, sekarang dengan berbasis online. Selanjutnya, saya bacakan dulu sampai tuntas saya Bapak Ibu. Menyesuaikan dengan jadwal yang baru, karena tidak semuanya, ya, dalam satu hari itu kan ada 10 pembelajaran, ya, dalam kurikulum 13, 8 sampai 10 mapel, ya. Jadi kalau 8 sampai 10 mapel harus dilaksanakan dengan berbasis online, siswa dan Bapak Ibu guru memberikan tugas, siswa tidak bisa berbuat apa-apa selain di rumah berhadap terus di handphone atau di laptop, ya. Jadi ada penyesuaian dengan jadwal yang baru. Yang nomor 4 yang harus digarisbawahi, Bapak Ibu guru itu tidak harus memberikan tugas terus, yaitu nilai bukan angka mutlak yang menjadikan ketuntasan pembelajaran. Yang nomor 5, ini saya kelewat, ya. Sampai 5 dan 6 itu kayaknya sudah dibacakan tadi, ya. Kita bahas. Ini saya melihat dan saya mendownload ini dari kompas.com. Seorang siswa yang sangat lelah dengan pembelajaran jarak jauh. Siswa tersebut berkacamata, di sampingnya ada PC atau komputer, ada alat-alat pembelajaran, dan mereka sampai tertidur saat belajar. Mohon maaf Pak Krista, ini layar saya. Jadi ya sudah, pokoknya saya sudah menyerahkan ke sekolah, ya terserah sekolah mau diajarkan seperti apa. Pokoknya output yang saya mau itu memang saya bisa. Jadi kan
kita harus memberikan pembelajaran juga kepada orang tuanya, Bu ya, seperti itu kan? Ya, benar Pak. Benar. Iya, Ya. itu bagaimana Ibu kira-kira untuk kita selain kita mengajarkan kepada siswa, kita juga harus memberikan pengertian kepada orang tuanya kan, bahwa pendidikan itu tidak selamanya dilakukan di sekolah gitu kan, tapi di rumah juga, di lingkungan juga, bagaimana semua bisa jadi sarana pendidikan. Itu kira-kira bagaimana kita dari sekolah gitu. Salah satu siasat kami ya untuk membuat pembelajaran di rumah itu lebih efektif, yaitu dengan cara monitoring ya. Monitoring pertama dari guru mata pelajaran, kedua dari pihak wali kelas, baru saya sebagai kurikulum dan tim gitu loh. Tapi saya sebagai kurikulum sudah memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru untuk mengundang kami untuk memonitoring pembelajaran di masing-masing kelas. Artinya setiap minggu kita rekap bagaimana kelas dan seperti apakah materi yang diberikan Bapak Ibu guru. Tentu saya tidak sendiri, seharusnya saya bersama tim ya Bapak Ibu. Jadi kelas tadi, kelas ini banyak sekali ya memang ya. Nggak mungkin lah saya di kelas tersebut ya, memang semua guru-guru kami ya, dan memang sudah seharusnya Bapak Ibu guru yang menyelenggarakan pembelajaran online memberikan laporan sehingga bisa diteruskan kepada wali kelas masing-masing, dan wali kelas itu pastinya harus berkomunikasi kepada siswa atau perwaliannya ya. Jadi di sini ya, wali kelas itu harus aktif membaca dan memberikan informasi. Kalau di tingkat SMA atau SMK pastinya tidak bisa kepada orang tua, karena orang tua sudah sangat percaya kepada anak-anak. Karena orang tua udah percaya 100% sama sekolah ya Bu ya. Betul, dan bukan hanya kepada sekolah tapi juga kepada anak-anak mereka sendiri. Mereka sudah menganggap anak-anaknya sudah dewasa dan tidak perlu dilihat lagi, oh ternyata si A itu tidak pernah mengikuti pembelajaran, ada apa dengan si A. Kita tidak hanya monitoring 1 minggu Bu, melainkan minimal kita melihat 2 minggu. Bila si A ini tidak mengikuti pembelajaran, pastinya harus diteruskan informasinya. Nah, walaupun dalam masa social distancing di Indonesia karena tidak ada lockdown ya, iya pasti harus datang ke rumah wali kelas gitu loh. Ya, gitulah Bu. Benar ini. Beliau bertanya, sebetulnya bagaimana sih peran orang tua yang sibuk terhadap pendidikan anaknya? Maksudnya peran orang tuanya yang sibuk atau orang tuanya sibuk mendidik nih, benar ini kayak agak ya. Jadi begitu Bu, pertanyaannya bagaimana peran orang tua yang sibuk terhadap pendidikan anaknya? Silakan. Ya, baik Ibu, saya jawab sekarang ya. Mohon izin ya, Bu Nur Aini, saya menjawab. Kalau dibilang sibuk itu kesibukannya berbagai macam. Pertama, orang tua yang sibuk yang dalam posisi work from home atau WFA. Yang kedua, orang tua yang benar-benar sibuk tetapi tidak menjalankan work from home, tidak ada WFH, ya tetap harus datang ke tempat bekerja. Ketiga, ya orang tua yang sibuk tapi ada di rumah, mereka kesibukannya apa gitu kan? Karena dalam kondisi nyata realnya saya mendapati 3 macam posisi tersebut ya, itu diarahkan kepada wali kelas, dan kami setiap ada pertemuan bulanan pasti kami harus membahas bagaimana cara efektifnya membuat pertemuan bulanan kami pun dengan video video conference juga ya Bu saat ini ya. Jadi gimana sih orang tua si A ini tidak belajar, apa sih kesibukannya? Ternyata bukan hanya orang tua yang sibuk tidak punya
bisa di rumah tetapi juga tidak punya alat komunikasi. Nah, yang pertama kita bahas yang tidak di rumah. Yang nomor satu adalah komunikasi, Bu. Ya, komunikasi bila mereka harus selalu siap gitu loh, dan itu inilah saya memvideokan atau membuat papan tulis secara online, papan tulis zaman now ya. Jadi kan bisa dipraktekkan. Praktek itu juga bukan hanya di C3, tapi di matematika juga kan harus dijelaskan. Artinya Bapak Ibu guru harus lebih kreatif walaupun tidak dengan video conference, tapi dengan online class pun bisa menyisipkan videonya. Ya memang pembelajaran ini karena jarak jauh tidak sepenuhnya Bapak Ibu guru memantau,